Mana? Itu ada orang bukan itu? Mana? Itu coba cek kamera. Mana dia? Masuk sini. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh, Tuhan. Itu. Mbah. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Cek kamera. Cek. Tuh. Shh. Geger mau dia. Shh. Tenang dulu. Mbah, maaf. Punten, Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah nih, sambil ada gerimis sudah mulai. Masih pagi-pagi udah gerimis. Ya. Yang penting tidak mematahkan semangat kita, ya. Betul, tetap spirit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, dan juga Yon TV Purwokerto siap untuk menghibur kalian semua. Selain daripada menghibur, seperti biasa juga kita akan selalu mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus. Zikir itu ingat itu eling itu sadar. Bahwa perjalanan ini sejatinya itu untuk meningkatkan level kesadaran kita supaya lebih pinter, EQ-nya lebih tinggi, jadi menjadi orang cerdas, ya. Orang sukses. Ya iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan membodoh-bodoh, itu orang gagal paham. Waduh. Ya. Nih, seperti contoh yang pertama ini adalah air hujan yang membasahi ini, sehingga ini sebuah pemaknaan supaya kita tetap basah hatinya, ya. Jangan gembrungsung, ya, supaya nanti kita selalu bahagia, senang, dan akhirnya bisa membuat orang lain senang, ya. Yuk kita nanti ke sebelah kanan loh, ke gunung itu, ya, yang terdapat ada sebuah apa tuh, semacam ada istana, ada ruangan bawah tanah yang mempunyai cerita yang samar-samar, ya. Kata itu ada ular yang sebesar pohon kelapa di sana. Nah, ya itu katanya. Tapi ini kan masih belum tentu, belum kita alami, ya. Mari kita alami saja, benarkah yang diceritakan orang-orang itu. Yuk sana yuk. Gini teman-teman, lihatlah lokasinya ini seperti ini keadaannya nih. Kayak tidak terurus, seperti banyak sampah-sampah yang berserakan di ini. Sebenarnya bangunannya bagus nih, cuma tidak terurus, ya. Tapi nggak apa-apa, yuk, mungkin ini namanya lokasi yang terbengkalai. Itu aja deh, yuk. Wow, suara apa tuh? Nggak apa-apa, ya. Kembali kepada misi kita, yaitu perjalanan zikir jalan dari apa-apa yang dijabarkan di semesta ini yang penuh dengan teka-teki, ya. Nih, ini suasananya gelap sekali, padahal masih siang, ya. Waktu menunjukkan pukul setengah tiga, tapi ini gelap karena mendung, ya. Mendung suasananya, tapi yang penting batin dan pikiran kita tetap cerah, ya. Tapi kadang ini manusia itu kebanyakan komplain, dikasih tidak panas mengeluh, dikasih panas mengeluh. Ini mungkin ada nih di antara teman-teman kita nih, ngaku aja deh, komen.
Yaitu maka dari itu aja belajar merilis diri, belajar untuk ikhlas legowo, jangan banyak-banyak komplain dengan apa-apa yang Tuhan berikan. Ini adalah wujud settingan Tuhan seperti ini adanya. Jangan komplain terus ya. Yuk. Alhamdulillah. Nih, lihat dari suasananya seperti ini nih. Jadi terkesan lebih serem, lebih suasana bagaimana gitu loh. Kak, Sampai mana nih? Nggak tahu ya. kurang dari 2 kilo. 2 kilo ke sana. 2 kilo. Iya, naik. Setengah on bisa nggak? Ya enggak. Nih, rungkut sekali. Perhatikan nih ya. 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 Nah, di sini terang nih. Kayak di sini nggak ada rerungkutan ini, apa-apa ranting-ranting ini tuh. Di sana mendung. Tapi gini, apa ya? Namanya matahari. Tahu nggak matahari? Tapi kebetulan saat ini dia tidak mau muncul ya. Karena ketutup oleh mendung ini mataharinya. Nah, mengingat dengan matahari, matahari di Indonesia ya, ini namanya matahari. Terus di Jawa namanya srengenge, terus di Sunda namanya panon poe, terus di Inggris sana mungkin namanya apa? Sun ya. Matahari mau disebut apa saja dia tidak pernah komplain, biar tidak pernah maksudnya marah, biarkan disebut apa saja, mau disebut matahari, panon poe, sun ataupun lainnya ya, dia tetap akan selalu menyinari kita, tidak pilih-pilih ya, tidak memilih-milih apapun yang menyebutnya. Seperti juga dengan Tuhan kita ya, mau disebut Allah, mau disebut ya apa namanya itu lainnya ya, gampangnya ya, itu dia tuh tidak pernah komplain, berarti dia tidak membeda-bedakan, tetap akan memberikan keterangan kepada semuanya ya. Yuk ini coba lihat itu ternyata apa nih, perhatikan nih. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Bukan. Ternyata ini hanya prank ya. Hanya prank. Yuk. Ini ya, suka ngeprank biar ada gregetnya dong ya. Ya iya, masih kita kan lagi bikin film hiburan ya. Film hiburan sambil dikir jalan. Kalau masih suka orang yang apa ya, komplain itulah kita melatih kita. Komplain enggak? Yuk, sini nih. Wah, apaan nih? Coba lihat. Loh, ini seperti kayak ekor ular nih, perhatikan. Perhatikan. Ini ya. Ini sebuah karya seni yang luar biasa ya. Jadi karya seni yang membentuk sebuah ular naga yang luar biasa ini. Ini kita lihat dari ekornya, ternyata kita tersesat di sini. Tersesat di belantara yang ada apanya? Ada ukiran yang luar biasa, karya seni manusia. Yuk ke sana yuk, dari sana yuk. Wah, ini udah di Kayangan kita nih. Sudah di Istana Kayangan. Nih. Jadi karya seninya nih, ini ular yang ada kakinya, lihat nih. Nih, ada kakinya, ada apa? Cincin-cincinnya ini. Jadi ular yang memakai cincin atau gelang ya. Ular naga yang luar biasa. Inilah sebuah mahakarya dari Nusantara yang luar biasa. Ini kita gambarkan saja, ini istana di atas awan, di atas apa langit ya, gampangnya ya. Ini nih, lihat nih. Wah. Ini pakai apa, mahkota nih. Mahkota ini luar biasa. Nah, kita lihat dulu dari sisi depannya. Ini luar biasa ya. Jadi inilah. Jadi kita perlu mencontoh, meniru dari karya-karya ini yang luar biasa. Ini sebuah naga yang memakai mahkota. Ini pun mengandung makna filosofi yang sangat luar biasa di balik apa gambar ini ya. Gambar naga yang bermahkota. Tapi kita tidak untuk membahas ini dulu. Kita membahas yang lainnya, bahwa kita ini tersesat dulu,
tersesat di istana, ya, di istana di atas awan. Bayangkan di atas awan saja, ya. Kira-kira mau gua diajak sini? Ya, ini istana. Kitalah sebagai pemimpinnya, kitalah sebagai rajanya. Raja yang akan bisa memimpin seluruh rakyatnya dengan adil. Artinya, rakyat dalam diri kita itu berwujud ada macam-macam piranti-pirantinya di dalam tubuh kita, sel-sel kita, ada nafsu, ada lain-lainnya, banyak sekali. Kita sebagai pemimpin yang bijaksana, yang bisa mengayomi dan ngayomi sesama. Oke, yuk ke sana lagi nu. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ke istana selanjutnya karena di sana masih ada istana-istana yang lain, ya. Inilah perjalanan apa sih? Yang penting ada ilmu yang disampaikan supaya tidak menjadi gagal paham dari termasuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun sering gagal paham dalam mengartikan ini dari apa-apa yang dijabarkan ini. Yuk pelan-pelan dulu. Kok gelap sekali ini ya. Nih, ini tadi istananya orang apa istilah siluman nih tadi nih? Takutnya ini nih makanya menjadi istana siluman ini tadi. Aduh, karena ini sudah terbengkalai dan tak pernah dijamah orang kalau kayak seperti ini nih. Wah, assalamualaikum. Punten, Mbah. Ada orang. Tuh. Coba kamera sini, itu orang bukan? Ini nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ih, masuk sini. Coba sini. Assalamualaikum. Apa licin, hati-hati. Licin. Loh, di kok tadi kayak jalan tadi nih ya. Ih, ular gede banget. Itu ular. Ini. Tuh. Cek. Tuh. Ih, awas. Kepleset. Tadi dulu. Tuh. Oh, tadi dulu. Cek dulu ke sini dulu aja dulu ya. Awas. Tadi dulu, cek dulu. Tadi dulu masih ada enggak? Hilang nih. Tuh. Tadi di kamera datang nggak sih? Tadi di kamera ada nggak pertama tadi? Kameramen? Ditanya kok diem aja ya? Mana dia? Tadi Astagfirullahaladzim. buntutnya kelihatan gede sih. Ya makanya itu, tadi dulu. Udah yuk, setelah lagi aja yuk. Itu mungkin jenis itulah, mungkin penunggu sini mungkin. Iya. Yuk. Oh, nah ini ceritanya nih. Ini ruangan, Ini ya ini apa namanya, lorong ini nih yang apa namanya itu ada ruang rahasia di area ini yang tempat ini tuh maksudnya tempat orang bertapa dan juga tapi yang lainnya itu ceritanya itu sering ada ular yang sebesar apa tuh pohon kelapa, kata itu sering keluar masuk sini. Nah, saya pun takut sebenarnya ya, tapi gimana lagi? Yuk coba aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki ruangan ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Udah yuk, nih dilihat dari ininya, bangunannya, ini dibangun itu sekitar sudah 100 tahun ada nih. Kan ini bangunannya bangunan kokoh nih. Tapi coba aja yuk, masuk aja yuk. Assalamualaikum. Wah, keadaannya kayak gini nih. Tadi dulu, becek nggak? Ih, aduh. Tadi dulu. Awas hati-hati, maksudnya
takutnya ada ininya, apa namanya tadi, ularnya, yang artinya ular segede pohon kelapa tadi, mungkin ya tadi itu masuk sini mungkin nih. Assalamualaikum. Kita lihat dulu dari segi bangunannya nih. Sudah kayak gini keadaannya nih. Nih. Ya iya, takutnya ambruk lagi nih. Tadi dulu kita lihat dari sisinya. Tadi dulu. Wih, banyak monster nih. Nih, monster bergelantungan nih. Ini, tenang dulu, slow, jangan kemana-mana ya. Nih lihat dulu nih. Dari segi bangunan ini nih, sepertinya ini kan sudah rapuh juga nih besi-besinya nih. Sudah lama sekali ya. Jadi ini rawan ambruk, hati-hati ya. Takutnya ada gempa nih bisa ambruk. Yuk ke sana yuk. Gempa ini ya? Ya iya, tenang dulu. Kita lihat sisir ruangan demi ruangan. Lihat nih, bata-batanya sudah seperti ini. Berarti dari sana tuh cuman apa namanya tuh bata yang sudah remuk nih, cuma ditata aja nih, nggak ada apa-apanya nih. Ini rawan ambrol nih, ya kan? Maksudnya nggak ada besinya. Ya iya nih. Ya iya. Coba nih, maksudnya kalau ini nggak ada besinya bisa ambruk ke sini, bahaya sekali. Ya kan? Sini. Ini seperti ada orang bekas ritual di sini nih. Nih. Ini bekas orang mungkin berdoa di sini. Ininya ada dupa di sini. Mungkin nggak tahu lah ya. Ini orang tujuannya masing-masing. Udah yuk, ke ruangan lain yuk. Assalamualaikum. Punten. Oh, tuh ada jendelanya tuh. Dengar nggak? Apa dia? Tak dulu. Sini. Di sini nih. Assalamualaikum. Itu Ada monster apa ini ya? ini suara apa sih? Punten. Seperti Merinding aku, Kang. ini. Ini apa ini? Apa dia? Astaga, ini. Kelihatan di kamera. Ampun apa ini? Tak dulu, ini. Oh, Ini. dia. Mbah, punten. Assalamualaikum, Mbah. Maaf, Mbah. Punten. Kelihatan di kamera nggak? Di kamera kelihatan nggak? Iya. Di kamera kelihatan nggak? Masih samar-samar ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Berarti belum jelas ya? Belum. Tar dulu. Baiklah. Mungkin ini di dimensi yang lain, maksudnya kita mencari di yang masuk ke dalam dimensi kita, ya. Berarti banyak nih sebenarnya nih. Nih, ini juga di sini nih. Ada orang duduk di sini, ya. Tapi mungkin di kamera nggak kelihatan, ya. Nanti kita cari yang benar-benar mau wujud ataupun yang sudah padat gitu aja deh. Yuk. Ya, tenang dulu. Assalamualaikum. Tadi dulu nih. Itu orang bukan. Ini nih. Coba sini nih. Nih. Itu kayak orang lagi duduk di sana gitu. Orang duduk. Iya itu. Tuh. Loh kok itu cahayanya menjauh tuh. Iya dia. Astagfirullahaladzim. Ini berarti hidup nih ininya nih. Apanya itu dia? Apa nanya? Bangunannya bisa mulur-mulur gitu bayangan tuh. Tadi perasaan tuh deket. Tadi setelah kita deketin malah menjauh tuh. Ya kan? Mulur ini ya? Kayak mulur berarti gini. Ini di sini ada sebuah bahasa yang luar biasa ya daripada apa yang kita alami, yaitu ketika kita mendekati cahaya itu justru malah menjauh. Nah, ini kita cari tahu. Yuk. Kita dulu. Kita cari sumber cahaya itu tuh. Itu jendela atau bukan? Assalamualaikum. Jendela kok tambah jauh ini ya? Ya, itu kok nggak jauh itu tuh malah nggak jauh lagi. Menjauh lagi. Tambah jauh ini ya? Tambah jauh. Astagfirullahaladzim. Kita dulu yuk. Deketin aja dulu yuk. Aneh loh. Ini panjang banget lagi. Astagfirullahaladzim. Kita dulu. Loh, kok tanggung menjauh lagi sih? Gak nyampe-nyampe Ya ini, Kang. makanya itu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Cengeng. Ini terowongan kayak karet, ini mulur apa ya? Ya makanya itu tadi dulu.
Sadar dulu, kita belajar sadar, tenang dulu. Jangan terlalu ini nafsu kita ya. Mungkin ini kesalahan kita nih. Kita bisa jadi nanti tersesat nantinya nggak bisa pulang. Tuh kan? Nggak salah dia. Tuh makin jauh kan? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi suara mana suara tadi? Tadi ada suara tadi kan? Iya. Tadi dulu. Kok makin menjauh lagi? Gimana kita? Iya. Tadi dulu nih. Nih. Ini kayak ambruk nih. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Nih. Kayak bangunan ambruk. Tuh. Nih. Tadi dulu. Kok tangannya merah kayak gini? Tadi dulu. Nih. Coba di Ambruk ini ya. Tadi dulu. Makanya itu kita cek dulu. Seremnya. Mana? Itu ada orang bukan itu. Mana? Itu coba cek kamera. Mana dia? Masuk sini. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Itu. Mbah. Punten, Mbah. Tuh, tadi dulu. Kelihatan dari kamera gak sih? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu deh. Apa dia? Nih. Coba lihat deh. Kalau ini tiker ada, kelihatan nggak tikernya nih? Tuh ada tiker nih, kelihatan nggak? Di kamera kelihatan nggak tiker nih? Oh iya. Nah, ini berarti yang bisa membucut nih. Yang tadi nggak bisa membucut. Tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Tadi dulu nih. Kita belum bisa nyatukan dimensi. Nih, Mbak. Maaf. Punten. Assalamualaikum, Mbak. Nyuwun sewu. Baik. Ini belum bisa memadat. Tenang aja dulu, santai dulu. Kita harus belajar bersabar, ngikuti durasi yang beliau persiapkan. Mungkin dia sedang mempersiapkan diri untuk seirama dengan dimensi kita. Assalamualaikum. Cek kamera. Cek. Tuh. Shh. Bener kok dia. Tenang dulu. Mbah, maaf. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kami mohon maaf, Mbah, bila kedatangan kami mengganggu. Punten. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya, Tarto dari Cilacap. Mohon maaf bila kedatangan kami mengusik keterangan panjenengan. Iya. Gini, Mbah. Jadi kedatangan kami ini ke sini tuh bukan untuk apa-apa, tapi kami dari Cilacap ke sini itu tujuannya untuk lagi dalam perjalanan tadabbur alam atau zikir jalan. Tetapi di samping itu kami maksudnya mendengar cerita-cerita yang samar-samar dari berbagai orang yang katanya di area pegunungan ini yang ada orang katakan itu ruang bawah tanah yang maksudnya dihuni banyak maksudnya makhluk halus, dan juga orang Jawa itu nyebutnya lembut gitu, maksudnya. Mohon maaf. Bukan, Mbah, maaf, bukan untuk jadi kami bukan untuk menantang gaibnya, tapi kami hanya untuk mengkaji dari apa-apa yang dijabarkan di sini dan apa-apa yang kita alami. Iya, maaf. Maaf, bae, sinten asmanipun nggih, maaf nggih. Nggih. Baik.
Eh, beliau menyebutnya Mbah Lemah Teles katanya. Mbah Lemah Teles. Iya. Jadi alhamdulillah Mbah sekulo saged terhubung oleh panjenengan. Oke. Jadi saya pengen suka perlu kali panjenengan Mbah. Iya, jadi banyak sekali ya sebenarnya pengen saya mengkaji, belum mampu tak kita ini tentang tadi apa-apa yang kita alami dari perjalanan tadi yang menurut saya janggal. Jadi tadi itu di perjalanan saya melihat seperti kayak ular besar ya Pak. Ular besar itu setelah saya dekatin hilang. Itu yang pertama Mbak. Dan yang kedua tadi saya menemukan ruangan ini, saya masuk dan saya melihat cahaya. Tetapi cahaya itu ketika saya deketin malah menjauh, sedeketin malah menjauh. Barangkali Mbak bisa menjabarkan ini Mbak. Iya. Jadi kalau memang pengen tahu ya harus mentalnya siap katanya. Baik Mbak, saya siap untuk menerima dari pelajaran ini Mbak. Iya. Baik. Berarti ketika tadi kita melihat ular yang besar tadi itu, ular di hutan tadi itu ketika kita deketin itu hilang. Itu sebenarnya itu untuk pemaknaan pada diri kita, semesta sedang mengelingkan kita. Maksudnya supaya kita bisa menghilangkan sifat jelek dalam diri kita ya, sifat buruk seperti penggambaran sifat iblis seperti ular tadi adalah penggambaran sifat iblis. Kita itu lebih tenang ya, itu lebih leluasa lapang dada dan bisa lebih rileks dalam perjalanan itu ya. Dan belajar eling sadar. Jadi bisa menghilangkan sifat iblis itu supaya ketemu ilahiyah kita tuh muncul. Itu maksudnya. Terus Mbah tadi ketika saya masuk di ruangan ini tuh aneh Mbah, ada keganjilan seperti kok saya melihat cahaya semakin menjauh. Itu mungkin apa ininya yang hidup atau bagaimana Mbak? Oh nggih. Oh nggih. Luar biasa. Nih. Dari tadi yang dijabarkan ketika kita melihat sebuah cahaya atau apa tadi, jadi ada ruangan yang kelihatan terang tadi, cahaya itu ketika kita dekatin menjauh. Ketika kita menjauh berarti ini mengandung makna bahwa cahaya itu maksudnya kita jangan terlalu berambisius dalam mengejarnya. Kan lebih tenang, malah justru cahaya itu akan lebih mendekat. Ya. Ketika kita berambisi artinya yang dimaksud cahaya tadi adalah arti kias, arti sanepa bahwa dalam kita mengejar-ngejar rezeki itu jangan terlalu ambisius dikejar-kejar ya. Kalau semakin dikejar itu semakin menjauh. Ini dalam pemaknaan beliau tadi, penggambaran kita jangan ambisius, kita lebih tenang, justru malah rezeki yang mendekat dari berbagai sumber katanya. Dengan lebih perasaan yang lebih tenang, rah yang dipancarkan itu tenang, perasaan yang dipancarkan di batin dan pikiran itu lebih tenang. Justru apa yang kita pancarkan itu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pancarkan, seperti tadi rezeki contohnya. Ketika kita lebih tenang, merasa sudah cukup, sudah mempunyai, justru malah ketarik itu. Tapi kita dalam kondisi mengejar, berarti kita sedang memancarkan rasa kekurangan. Justru akan semakin jauh rezeki itu. Oh, jadi ini adalah sebuah teka-teki berarti Bang ya. Oh, alhamdulillah. Oh, gini maaf Mbah.
Apakah setiap orang yang ke sini diberikan teka-teki seperti ini, Mbak? Seperti yang saya alami gitu. Oh, berbeda-beda. Berarti tiap orang tuh mempunyai cerita masing-masing, ya, Bang ya? Iya, baik, baik. Berarti tiap orang itu mempunyai cerita masing-masing, dan kadang ada yang bisa membaca, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak bisa terbaca, dia gagal, itu artinya. Ini pemaknaan yang luas, kita global, bukan semata-mata di sini, tapi dalam kehidupan nyata ini kita tuh perasaan lebih tenang dalam menghadapi apapun, dan tidak pernah merasa khawatir, was-was, gerasa-gerusu, ya, dan lainnya, supaya nanti ketemu titik tulnya bahwa kita pun benar-benar dicukupkan, karena sejatinya manusia itu sudah dicukupkan sebenarnya, cuman kita yang menutup diri dengan perasaan tadi, perasaan khawatir, was-was, panik, rasa gerusuk, merusung, dan lain sebagainya. Mari kita tanamkan rasa yang syukur, berkecukupan, berkelimpahan, maka benar-benar akan terjadi, ya. Begitu Mbak ya, kalau lebih nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mbah, tadi Mbak mengatakan Mbah lemah telas, Mbah. Apakah mungkin ada makna yang baik buat kita, Mbak? Maaf. Lemah itu tapi tanah, ya. Bahwa manusia itu katanya itu berasal dari tanah, tapi kita tetap basah, telas itu basah. Berarti beliau mengatakan kita selalu basah, batinnya, perasaannya selalu dalam keadaan basah katanya. Jadi jangan kekering, gembrungsung namanya, nggih. Nggih. Siap, Mbah. Siap. Insya Allah akan saya kaji lagi nih, Mbak, karena ini sangat mengena. Kalau kita tidak tenang, nanti kita tidak bisa membaca, bahkan takutnya teman-teman saya itu nggak nyambung. Nggih, Mbak. Mbak, baik. Di kamera masih ada nggak? Di kamera masih ada nggak? Kabur itu apa ya? Kabut. Udah agak kabut nih. Ya baik, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Lepat kula pangapunten lan matur nuwun sanget sampun kersa nyambut kula sekonco nggih. Insyaallah wejangan panjenengan saged kula mangke dipun kaji malih lan saged kula separaken malih supados bermanfaat kagem tiyang banyak nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Inilah perjalanan dikir jalan yang kita alami ini ternyata menghasilkan ilmu yang luar biasa, ya. Jadi kira-kiranya apa? Jadi yang ketika tidak kita alami, melihat naga dan juga melihat ular liar yang besar sekali, Ya, tadi itu. dan ruangan bawah tanah yang kita bertemu dengan beliau, seorang pertapa yang memberikan wejangan-wejangan yang luar biasa kepada kita. Itu orang atau bukan? Nggak tahu lah, yang penting kita bisa menemukan ilmunya. Daripada tadi penggambaran ada ular, itu adalah sifat jelek kita, sifat buruk kita, supaya kita dihilangkan, ya. Yang kedua, ketika kita mengejar-ngejar cahaya, itu akan semakin menjauh ketika kita semakin bernafsu. Nah, ini pemaknaan bahwa sebuah rezeki jangan terlalu ambisius kita kejar-kejar. Semakin kita tenang, semakin kita justru dikejar-kejar rezeki itu sendiri. Jadi jangan ngoyor gitu ya. Jangan terlalu ngotot, tenang saja. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham apa yang kami sampaikan, dan kalian menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.